Koneksi antar materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran oleh Ika Yuliana CGP Angkatan 2 Kota Bandar Lampung. Sekolah merupakan suatu lembaga pendidikan yang berperan dalam memajukan sumber daya manusia yang di dalamnya terdapat proses belajar mengajar yang terencana. Nah, agar proses belajar mengajar tersebut bisa efektif dan efisien, diperlukan seorang pemimpin yang mengatur mengelola proses tersebut. Siapakah pemimpin yang dimaksud? Yes, benar. Di sini guru sebagai manajer merupakan motor penggerak bagi murid-muridnya. Oleh karena itu, sebagai pemimpin pembelajaran, seorang guru ini harus mengambil langkah-langkah pengambilan keputusan yang efektif dan efisien dengan mengelaborasi metode pembelajaran yang berpihak pada murid. Sehingga nantinya keputusan yang akan diambil dapat menentukan arah dan tujuan belajar yang jelas dan membentuklah well-being ekosistem sekolah. Nah, bagaimana caranya? Di sini kita dapat menerapkan sistem AMONG yang berdasarkan pada pola ASI, asah, dan asuh, dan juga berfokus pada kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang paling terutama adalah kemerdekaan belajar anak. Nah, filosofi Pater Triloka Ki Hajar Dewantara di sini juga sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan. Masih ingat? Iya. Ingin ngaso sung tulodo, ing madio mangun kaso dan tuturi handayani. Mari kita bahas satu-satu. Baik, ingarso sang tulodo. Di depan selalu memberikan teladan. Bagaimana seorang guru memang harus bisa memberikan teladan bagi peserta didiknya agar bisa dapat digugu dan ditiru oleh peserta didiknya. Kemudian yang selanjutnya ing madio mangun korso, di tengah memberikan kemauan atau semangat. Nah, di sini guru sebagai pemimpin pembelajaran harus dapat membuat muridnya mempunyai kemauan dan semangat belajar yang kuat, serta tentunya dapat menciptakan kemerdekaan belajar. Dan yang terakhir, tuturi handayani, di belakang memberikan dorongan atau dukungan dalam mengembangkan potensi murid. Nah, potensi murid yang dimaksud bisa berupa dorongan fisik maupun dorongan moral yang dimiliki oleh murid. Nah, di dalam pengambilan keputusan nanti kita akan juga menemukan dilema etika dan bujukan moral. Nah, apa itu dilema etika dan bujukan moral? Mari kita saksikan bersama-sama. Dilema etika merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan di mana kedua pilihan tersebut secara moral benar tapi bertentangan. Nah, bagaimana dengan bujukan moral? Bujukan moral merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara yang benar maupun yang salah. Sang guru dalam mengambil suatu keputusan sebagai pemimpin pembelajaran perlu memiliki nilai dan peran guru penggerak, yaitu berpihak pada murid mandiri, inovatif, reflektif, dan kolaboratif, sehingga prinsip pengambilan keputusan bisa tepat. Pengambilan keputusan yang tepat dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, dan kondusif, serta memiliki arah dan tujuan pembelajaran yang jelas. 9 langkah pengambilan keputusan juga sangat diperlukan agar nantinya keputusan yang diambil bisa tepat dan juga memiliki arah dan tujuan yang jelas. Efektif atau tidaknya pengambilan keputusan juga dapat dengan menggunakan praktik coaching dengan model TIRTA, yaitu proses pengembangan potensi seseorang melalui komunikasi dua arah yang mampu memunculkan ide-ide dan solusi sendiri atas permasalahan yang dihadapinya, dengan tentunya membuat strategi efektif guna mencapai suatu tujuan. Adapun paradigma pada situasi dilema etika yang dapat terjadi dalam pengambilan keputusan, yang pertama, individu lawan masyarakat, kedua, kebenaran lawan kesetiaan, yang ketiga, rasa keadilan lawan rasa kasihan, yang keempat, jangka pendek lawan jangka panjang. Nah, ini merupakan nilai-nilai kebajikan yang mendasar yang bertentangan. Terdapat 3 prinsip pengambilan keputusan. Yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan. Dan yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli. Dengan prinsip berbasis rasa peduli ini, guru menciptakan kemerdekaan belajar sehingga proses belajar dapat menyenangkan dan bermakna bagi murid. Nah, sekarang adapun kesulitan dialami saat pengambilan keputusan. Yang pertama, pengaruh nilai dan budaya masyarakat sekitar. Dan yang kedua, perbedaan persepsi dan pola pikir warga sekolah. Yang ketiga, dihadapkan dengan kasus-kasus dilema etika. Gimana sih pengambilan keputusan tepat? Yang pertama tentunya dapat mewujudkan merdeka belajar. Yang kedua dapat menggali potensi dan bakat yang dimiliki oleh murid. Serta yang ketiga nantinya dapat tercipta lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan menyenangkan bagi murid. Sekian dan terima kasih. Semoga dapat bermanfaat. Salam guru penggerak. Guru bergerak Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.